Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah dan ibrah dari penggalian parit di Perang Khandaq. Ada banyak sekali peristiwa yang mengandung ibrah tentang kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penggalian parit. Kenabiannya yang langsung dilihat langsung oleh kaum muslimin. Ketika itu, kaum muslimin sempat kesulitan menggali sebagian tanah berbatu. Maka mereka mengutarakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meminta disediakan air kemudian meludah ke dalamnya. Lalu berdoa kepada Allah dan menuangkan air tersebut ke atas tanah tersebut. Para sahabat yang hadir ketika itu berkata, demi zat yang mengutusnya sebagai nabi dengan membawa kebenaran. Tanah berbatu tersebut hancur lebur hingga menjadi seperti pasir padahal tadinya tidak mempan dipukul dengan kapak cangkul. Ibnu Ishaq menuturkan, aku mendapat berita yang berasal dari Salman Al-Farisi yang berkata, saat aku sedang menggali aku temukan ada batu yang keras sehingga tidak mampu aku pecahkan. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dekatku. Ketika beliau melihatku kesulitan memecahkan batu tersebut, beliau turun kemudian mengambil alih cangkul dari tanganku. Beliau menghantam batu tersebut sehingga memercikkan cahaya terang berkemilau. Beliau terus menghantam batu tersebut hingga 3 kali sehingga memercikkan cahaya terang di bawah kapak. Aku berkata, wahai Rasulullah, cahaya apakah yang aku lihat ketika engkau menghantam batu tersebut? Beliau bersabda, wahai Salman, apakah engkau melihatnya? Aku menjawab, ya, tentu saja. Beliau bersabda, adapun cahaya pertama, itu adalah tanda bahwa Allah akan menaklukkan Yaman untukku. Sedangkan cahaya kedua adalah tanda aku akan menaklukkan Syam dan negeri-negeri barat Maghribi untukku. Sedang cahaya ketiga adalah tanda aku akan menaklukkan negeri-negeri timur. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menggali parit, datanglah orang-orang Quraisy yang kemudian berhenti di Dumah. Mereka datang ke tempat tersebut dengan membawa 10.000 orang dari orang-orang Ahabisi, non-Arab Bani Kinanah, dan Bani Tihamah. Orang-orang dari Gatafan bersama orang-orang Najd juga datang kemudian berhenti di Zanab Nakma di samping Uhud. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 3.000 kaum muslimin keluar ke Gunung Silun. Di sanalah beliau membuat markas, sedang parit membatasi mereka dengan musuh. Di saat yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganugerahi Ibnu Ummi Maktum menjadi imam sementara di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamankan anak-anak dan wanita-wanita di balik benteng. Musuh Allah, Huyai bin Akhtab An-Nadri, keluar menemui Ka'ab bin Sa'ad Al-Quradi, wakil Bani Quraizah yang masih terikat perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya, Ka'ab termakan provokasi Huyai sehingga ia membatalkan perjanjian tersebut. Ketika berita pembatalan perjanjian di atas terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, beliau kecewa sekali kepada mereka. Kaum muslimin mengalami krisis kepercayaan diri karena hal tersebut. Sebab musuh datang dari atas dan bawah mereka hingga kedok orang munafik pun terbuka dengan sendirinya. Seperti Muatib bin Kusyair dari Bani Amr bin Auf yang berkata, Muhammad pernah menjanjikan kepada kita bahwa kita akan menguasai kekayaan Kisra dan Kaisar. Padahal pada hari ini salah seorang dari kita untuk buang air saja tidak merasa aman. Ibnu Hisham berkata, ulama yang aku percaya berkata kepadaku bahwa Muatib bin Kusyair tidak masuk barisan orang-orang munafik. Dengan alasan bahwa Muatib bin Kusyair ikut hadir terjun pada Perang Badar. Hampir sebulan, perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang musyrikin hanya saling lempar panah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin masih bertahan di dalam kota Madinah. Sedang musuh mengepung mereka, tapi perang tetap tidak berkobar di antara mereka. Beberapa tentara berkuda Quraisy di antaranya Amr bin Abduhud bin Abu Qais dari Bani Amir bin Luay. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan bahwa Amr adalah anak Abde bin Abu Qais, Ikrimah bin Abu Jahal dari Bani Mahzum, Hubairah bin Abu Wahbe dari Bani Mahzum, dan Dirar bin Hatab bin Mirdas dari Bani Muharits bin Fir mengambil ancang-ancang berjalan melintasi kampung-kampung Bani Kinanah. Mereka berkata, wahai Bani Kinanah, bangkitlah kalian untuk perang,
karena pada hari ini kalian akan tahu siapa sesungguhnya pasukan berkuda itu." Setelah mengatakan itu, orang-orang Quraisy tersebut melecut kencang kuda-kuda mereka hingga tiba di parit. Tatkala melihat parit tersebut, mereka berkata, "Demi Allah, jebakan ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Arab." Salman Al-Farisi adalah sahabat yang mengusulkan ide kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar membuat parit tersebut. Ibnu Hisham menuturkan, salah seorang pakar bercerita kepadaku bahwa pada perang Khandaq kaum Muhajirin berkata, "Salman termasuk kelompok kami." Orang-orang dari kaum Ansar berkata, "Salman bagian dari kami." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salman bagian dari keluarga Ahlul Bait Nabi." Kemudian orang-orang Quraisy tersebut mencari celah agar bisa melewati parit-parit tersebut, lalu kuda-kuda mereka pun akhirnya masuk ke tempat tersebut. Kemudian mereka menerobos celah yang ada di antara parit dan sala. Pada saat yang bersamaan, Ali bin Abu Thalib bersama beberapa orang dari kaum muslimin memblokade jalan masuknya orang-orang Quraisy. Penunggang-penunggang kuda Quraisy berjalan cepat dengan kuda-kuda mereka ke tempat Ali bin Abu Thalib dan sahabat-sahabatnya. Amr bin Abduwud ikut hadir di perang Badar hingga terluka berat sehingga absen di perang Uhud. Pada perang Khandaq, ia keluar dengan mengenakan tanda pengenal supaya mudah dikenali. Ketika kudanya berhenti, ia berteriak menantang, "Siapa yang siap duel berhadapan denganku?" Ali bin Abu Thalib tampil kemudian berkata, "Wahai Amr, sungguh engkau telah berjanji kepada Allah bahwa bila ada seorang Quraisy mengajakmu kepada dua hal maka engkau akan menyambutnya." Amr bin Abduwud menjawab, "Benar." Ali bin Abu Thalib berujar melanjutkan, "Sekarang aku mengajakmu kepada Allah, Rasul-Nya, dan Islam." Amr bin Abduwud menjawab, "Aku tidak butuh itu semua." Ali bin Abu Thalib berkata, "Jika demikian maka aku ajak engkau berperang." Amr bin Abduwud berkata, "Mengapa demikian? Demi Allah, aku tidak berniat menghabisimu." Ali bin Abu Thalib berkata, "Namun demi Allah, aku bergairah sekali untuk membunuhmu." Amr bin Abduwud bangkit marahnya mendengar tantangan Ali bin Abu Thalib. Ia turun dari atas kuda, kemudian menyembelihnya, memukul wajah kudanya, dan maju ke hadapan Ali bin Abu Thalib. Keduanya bertempur sangat sengit hingga akhirnya Ali bin Abu Thalib berhasil menghabisi Amr bin Abduwud, sedang kuda-kuda Quraisy lari kocar-kacir tak menentu. Ibnu Ishaq menuturkan, saat itu, Ikrimah bin Abu Jahal lari menyelamatkan diri meninggalkan Amr bin Abduwud. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.